Perkenalkan, nama saya Paula Olin Casia Kristi, biasa dipanggil Paula atau Olin, dari kelompok podcast 2, kelas X IPS 1, nomor absen 28. Halo, perkenalkan, nama saya Atana Ramardian dari 10 IPS 2 dan kelompok podcast 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Risita dari kelas 10 MIPA 1. Dan satu teman saya lagi bernama Christopher Bagas Prasetyo dari 10 MIPA 2. Mempelajari budaya tradisional Indonesia memang tidak ada habisnya. Setiap daerahnya memiliki ciri khas yang unik dan menarik. Mulai dari masakan, tarian, rumah adat, dan masyarakatnya memiliki adat yang berbeda-beda. Nah, ngomongin soal budaya, aku jadi pengen nih liburan ke berbagai daerah untuk melihat adat istiadatnya secara langsung. Kan biasanya cuma bisa dilihat di internet saja. Hah? Liburan? Ya benar aja, orang masih pandemi gini, mana boleh kita keluar rumah aja masih dibatasin. Kalau nggak terlalu penting, kita diwajibkan untuk berada di rumah dahulu sampai keadaan membaik. Iya sih. Ya udah deh, kapan-kapan aja liburannya. Kesehatan masyarakat dan diri kita sendiri lebih penting. Betul tuh, kesehatan lebih penting. Akhir-akhir ini pemerintah juga melaksanakan PPKM demi mengendalikan laju kasus positif corona di Indonesia. Tetapi itu juga membutuhkan peranan besar masyarakat. Jika pemerintah sudah bertindak seperti ini, tapi masyarakat malah tidak patuh, ya percuma saja. Kasus positif tidak akan menurun dan akan malah bertambah ganas. Nah iya, ngomong-ngomong emang mau liburan kemana sih? Bingung juga sebenarnya, soalnya di setiap daerah di Indonesia tradisinya menarik semua. Gimana kalau setelah pandemi kita liburan bareng-bareng ke Papua? Papua Barat lebih tepatnya. Di sana kita akan disambut dengan tari Makakere. Tarian yang menunjukkan salam penghormatan, selamat datang kepada orang-orang yang berkunjung ke tempat tersebut. Tarian ini juga sebagai bentuk puji dan syukur kepada Tuhan atas kedatangan tamu di kampung Arborek, Raja Ampat, Papua Barat. Penduduk berharap tamu akan merasa senang dan betah selama di kampung itu. Penduduk selalu siap menjaga keamanan tamu. Wah, boleh tuh ngomongin soal Papua, juga banyak tempat-tempat menarik yang wajib dikunjungi. Wisata alamnya juga nggak kalah seru, pokoknya wajib ke sana deh. Selain itu, jika kita berkunjung ke Papua, kita juga bisa tahu kegiatan orang-orang setiap harinya, menambah wawasan banget pokoknya. Tapi jika kita berkunjung ke suatu tempat, tentunya kita banyak pengalaman dan belajar banyak hal baru. Kita jadi lebih terinspirasi untuk membuat suatu karya yang bermanfaat. Salah satu karya yang aku bicarakan adalah karya seni lukis. Kenapa nih kok tiba-tiba bicarain soal karya seni lukis? Gini loh, sebenarnya karena banyak kasus COVID-19, aku jadi tergerak untuk membantu sesama, terutama dalam memberi tabung oksigen secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi karena aku tidak memiliki pendapatan, jadi aku berpikir untuk menjual tas yang berlukiskan budaya tradisional yang hasil karya tanganku sendiri. Salah satu aku terinspirasi dari tari Makare tadi. Semoga sih rencananya ini berhasil. Wah, ide yang bagus tuh. Kita semua pasti akan membantu kamu kok supaya rencana muliamu itu berhasil. Jika rencana ini berhasil, pasti banyak masyarakat yang sejahtera. Banyak terbantu karena hasil usahamu itu. Aku akan ikutan bantu promosi produk karyamu itu. Kebetulan di daerahku banyak peminat karya-karya tradisional. Wah, bakal laris tuh. Untuk membuat lukisanmu lebih menarik, aku saranin kamu menggunakan bahan yang berkualitas juga. Tidak apa-apa, sedikit mahal. Yang penting barang kamu jual kualitasnya terjamin. Pasti dong, aku membeli bahan-bahan yang berkualitas bukan asal-asalan saja. Karena untuk ini
aku sudah siap semua. Pokoknya kalau soal lukis-melukis aku selalu niat. Memang lukisan tas budaya yang sudah kamu buat apa saja sih, Christopher? Banyak sih, ada lukisan reok Ponorogo, lukisan tari kecak Bali, dan lukisan wayang Punokawon. Aku share ke grup WhatsApp deh. Guys, lihat, aku baru aja share lukisan Christopher ke Instagram dan banyak respon positif, bahkan banyak yang tertarik membeli. Wow, that's great. I'm so proud of you, Christopher. No wonder your painting has many fans because it's very unique and beautiful. Hahaha, did you really think so? Thanks, Alvina. Wow, keluargaku juga banyak yang ingin membeli ini. Pak adekku ingin membeli 3 lukisan tas reok, 1 lukisan tas tari pendet, dan 2 lukisan tas wayang. Sedangkan kakakku ingin membeli 2 lukisan tas reok, 2 lukisan tas tari pendet, dan 3 lukisan tas wayang. Mereka bilang karyamu patut dikembangkan dan layak mendapat pujian dari orang-orang. Dan aku sendiri ingin membeli 1 lukisan reok, 2 tari pendet, dan 2 lukisan tas wayangmu. Itu dinamakan permasalahan dalam SPLTP. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu, kita bisa menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan campuran untuk mengetahui harga setiap satu buah lukisan. Benar, penyelesaian metode substitusi dengan cara melibatkan substitusi satu ke persamaan lainnya. Sedangkan metode eliminasi yaitu dengan menambah atau mengurangi persamaan untuk menghilangkan salah satu variabel. Dan metode campuran penyelesaiannya adalah dengan cara menggabungkan metode substitusi dan eliminasi tersebut. Yes, that's right. You are really good at it. Thanks, Alvina. It's nice of you to say so. You're a very smart girl too. Bakat manusia tuh emang berbeda-beda ya. Kece-kece banget lagi. Aku tadi pagi ini baca artikel yang menulis tentang Michael Jordan, pemain basket itu tuh. Walah, Michael Jordan siapa sih? Gak kenal sama Michael Jordan. Hampir semua orang kenal sama dia. Cerita hidupnya juga terkenal dan jadi inspirasi banyak orang. Betul tuh, aku aja yang gak terlalu berminat di bidang olahraga tahu tentang Michael Jordan ini. Michael tuh lahir di keluarga miskin, hidupnya buat makan aja sulit. Sampai di suatu ketika papanya Michael nyuruh dia buat ngejual kaos bekas dengan segala tekad dan kemampuan berpikir dia bisa terus menaikkan harga kaos itu. Iya, nah habis itu di masa SMA bergabunglah dia sama klub basket sekolahnya. Tapi walaupun begitu dia masih giat berlatih biar bisa ikut kompetisi karena waktu itu sekolah dia pendek, dia juga harus menaikkan tinggi badannya. Nah habis itu dia berhasil NBA ya. Ceritanya lebih rincinya banyak sih di Google. Pokoknya secara garis besar tuh dia rukun dan tekun banget buat ngeraih cita-cita yang diimpikan. Bagian menakjubkan dari dia sih, sewaktu dia terkenal dia nggak pernah lupa sama orang yang di bawahnya. Kalau dia lihat dari banyak artikel, dia bahkan menyumbang untuk klinik kesehatan dan gerakan melawan rasisme. Wah, patut banget jadi contoh kita ya. Semangat pantang menyerahnya itu luar biasa banget. Mana dia orangnya baik juga. Wah, bagus banget sih. BTW, kita bisa nggak sih kalau mau belajar basket? Ya bisa dong, asal kamu mau dan giat pasti bisa kok. Lagipun aku ada tips nih buat masukin bola basket ke ring yang tinggi. Kamu bisa ngitung jaraknya pakai gerak parabola. Olah, gerak parabola toh. Tahu aku, gerak parabola juga bisa dipakai di banyak olahraga kan. Kayak bola tenis, bola voli, bahkan golf pun bisa loh.
Weh, itu beneran bisa. Baru tahu aku. Nanti dicoba deh, boleh. Ya mesti bisa lah. Kece kan? Jangan pantang menyerah juga kalau udah mau mencapai sesuatu tuh. Baru mau mulai aja udah yang bantu buat mengembangkan dirimu. Ayo semangat. Ngomong-ngomong, dalam kegiatan jual beli suatu produk atau jasa kita membutuhkan interaksi sosial. Nathan, kamu tidak bentuk-bentuk dari interaksi sosial? Belum tahu tuh. Emangnya bentuk-bentuk dari interaksi sosial apa saja ya? Aku jelasin ya, bentuk-bentuk dari interaksi sosial yaitu pertama ada asosiatif, terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan terakhir akulturasi. Bentuk-bentuk dari interaksi sosial selanjutnya adalah disosiatif. Disosiatif terdiri dari persaingan, kontroversi, dan terakhir pertentangan atau pertikaian. Jika tidak ada bentuk-bentuk dari interaksi sosial, maka tindakan dan interaksi sosial tidak akan terbentuk. Nah, ngomongin soal interaksi sosial asosiatif, kalian semua pernah melakukannya kan pasti? Pernah dong. Baru kemarin, aku dan masyarakat sekitar rumahku bekerja sama menggalang dana untuk melaksanakan vaksin gratis kepada penduduk setempat. Wah, dengan cara itu kita secara tidak sadar membantu pemerintah menurunkan laju COVID-19 dan kesehatan masyarakat meningkat. Wah, begitu ya. BTW, tadi pagi itu aku nemu artikel nih tentang data vaksin. Tak bacain deh, dengerin. Data vaksin penduduk Indonesia. Vaksin yang diadakan pemerintah Indonesia secara gratis dengan dipercepat pengerjaannya. Pemerintah mulai menyuplai banyak persediaan vaksin ke daerah. Jumlah warga negara Indonesia yang sudah divaksin COVID-19 dengan dosis lengkap atau 2 kali sebanyak 3/70281 orang. Data Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 yang diterima antara di Jakarta Sabtu menyebut sebanyak 61.000 orang telah menjalani vaksinasi COVID-19 dosis pertama atau bertambah sebanyak 786.103 orang. Data Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 diterima antara di Jakarta menyebutkan sebanyak 6.222 orang yang menjalani vaksinasi COVID-19 dosis pertama atau bertambah banyak 700 orang. Pemerintah di Indonesia menargetkan sasaran COVID-19 2.000 orang. Meskipun telah mendapatkan vaksin COVID-19, masyarakat diminta untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19. Protokol kesehatan itu mencakup pemakaian masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wah, pasti dong kita tetap harus jaga protokol kesehatan karena walaupun sudah divaksin pun kita tetap bisa tertular virus ini. Tapi dilihat dari strukturnya aja itu teks eksposisi ya. Iya, ini memang teks eksposisi ini berguna banget tahu. Dia berfungsi buat nambah pengetahuan dan memberitahukan maksud penulis ke pembaca. Kayaknya mulai besok belajar buat teks eksposisi yuk. Belajarnya sambil minum yogurt pasti mantap. Kenapa tiba-tiba bahas yogurt sih? Ya biasalah, kita ini kan sering tiba-tiba loncat topik. Ngomongin yogurt, tahu nggak sih kalau yogurt itu pembuatannya menggunakan bakteri loh. Hah? Pakai bakteri lah kok bisa? Bakteri memiliki peran penting dalam pembuatan yogurt. Bakteri adalah mikroba yang berperan penting dalam pembuatan yogurt. Popularitas yogurt sebagai makanan sehat tak lepas dari adanya bakteri yogurt. Salah satunya Lactobacillus acidophilus.
Ini adalah jenis bakteri baik yang secara alami juga ada dalam tubuh. Jenis bakteri yang digunakan akan menghasilkan jenis yogurt yang berbeda. Bakteri yogurt adalah jenis mikroba yang sama sekali tidak berbahaya. Bakteri inilah yang dapat mengubah susu biasa menjadi yogurt yang lezat. Antaranya, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgarius, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus ramus, Bifidobacterium animalis. Jenis bakteri yang digunakan untuk proses pembuatan yogurt tercantum dalam kemasannya. Berbeda bakteri, akan berbeda pula jenis yogurt yang dihasilkan. Untuk bisa mengubah susu menjadi yogurt, bakteri-bakteri baik ini berperan melakukan fermentasi. Dalam proses fermentasi ini, gula laktosa dan susu diubah menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang membuat susu menjadi lebih kental dan terasa asam dan sedikit manis. Semakin tinggi asam laktat, pH akan menurun sehingga konsistensi susu menjadi lebih padat menjadi yogurt. Lebih jauh lagi, jenis susu akan menentukan bagaimana hasil akhir yogurt yang dibuat. Contohnya susu murni untuk membuat yogurt full fat, susu rendah lemak untuk yogurt rendah lemak, serta skim milk untuk yogurt tanpa lemak. Wah, jadi gitu ya. Yogurt ini juga bisa menambah imun, kan apalagi di masa pandemi. Kayak gini cocok tuh. Iya, selain menambah imun, yogurt juga kaya nutrisi, tinggi protein dan baik buat pencernaan. Wah, nggak kerasa ya kita udah ngomong lumayan lama. Kayaknya kita udahan aja deh guys. Sampai jumpa semua. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Panser hati. Di Panser Hati, Hidup hidup Sen Yosef. San Yosef.